Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan juga keberkahannya. Sebelum memulai perkuliahan kita, marilah sama-sama berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Oke, langsung saja kita untuk pertemuan ketiga ini membahas mengenai materi analisis lingkungan pemasaran dan menghadapi persaingan. Komponen sistem informasi pemasaran modern. Jadi tentu saja di era digital sekarang ini, sistem informasi pemasaran modern menjadi pilar penting dalam strategi pemasaran perusahaan. Nah, ini bisa kita wujudkan melalui pencatatan internal dan intelijensi pemasaran. Siklus pesanan sampai dengan pembayaran. Nah, ini sudah banyak ya. Kita lihat di berbagai e-commerce bahwa sudah banyak yang pembayarannya mungkin melalui transfer bank yang sudah bisa lebih tercatat dan bisa dilihat transaksinya bagaimana. Adapun sistem informasi penjualan, jadi para manajer pemasaran membutuhkan laporan penjualan yang akurat dan juga relevan. Adapun basis data, gudang data dan juga penggalian data. Ini bisa saja ya. Kita bisa lihat contohnya di daerah sekitar kita seperti di Budiman saja, itu mereka sudah mengupgrade data-data dari pelanggannya yang dijadikan member contohnya. Nah, itu pasti sudah ada nama, alamat kita, nomor handphone gitu ya. Dan juga sudah ada sistem intelijen pemasarannya. Nah, ini untuk kita ketahui juga bagaimana para pesaing dan juga perubahan pasar. Strategi pemasaran berbasis data, adapun analisis data. Nah, kita sudah tahu juga nih mengenai analisis data adalah kunci sukses. Oke, kita lihat saja di kehidupan sehari-hari. Kalau Ananda ingin membeli sesuatu atau mencari sesuatu di e-commerce, itu pasti mereka sudah merekomendasikan produk-produk yang serupa. Nah, itu yang dimaksud dengan analisis data. Survei dan juga riset pemasaran membantu perusahaan memahami kebutuhan dan preferensi target pasar mereka. Melacak perjalanan pelanggan dari awal hingga menjadi pelanggan setia. Nah, ini kita bisa lihat berapa kali mereka repeat ordernya untuk perusahaan kita. Nah, di situ kita bisa lihat kalau mereka loyal, maka kita berikan poin atau kita berikan diskon atau kita berikan hadiah. Nah, ini pastinya akan membuat mereka suka untuk belanja di tempat kita atau repeat order lagi di perusahaan kita. Pemasaran konten digital. Jadi kalau kita sebagai seorang bisnis pada zaman sekarang ini, kita tidak bisa untuk ketinggalan dengan konten digital, konten video, blogging, sosial media. Mungkin sekarang ini banyak owner bisnis yang belum paham dengan konten video, blogging, sosial media, namun sudah banyak jasa-jasa orang akan membantu. Jadi boleh kita rekrut saja orang-orang yang berpengalaman di bidang itu. Menganalisis lingkungan makro. Nah, bagaimana nih cara menganalisis lingkungan makro yang tepat? Identifikasi kebutuhan dan tren. Kebutuhan pelanggan itu sekarang sudah banyak yang berubah-ubah. Contoh saja, kebutuhan orang-orang yang ingin mengidentifikasi kebutuhan dan tren. Nah, kebutuhan pelanggan sekarang yang berubah-ubah, jadi kita harus menyesuaikan juga dengan apa yang mereka inginkan sekarang ini. Contoh nih, wanita-wanita karir ataupun orang-orang nih yang sudah bekerja di kantoran tapi mereka masih melajang, apa yang mereka butuhkan? Mungkin mereka butuh sesuatu yang lebih instan, sesuatu yang lebih cepat, sesuatu yang mungkin lebih sehat. Nah, itu. Tren dalam pasarnya bagaimana? Tren, kita harus tetap mengikuti tren agar bisa bertahan di tengah-tengah pasar. Teknologi terbaru bagaimana?
Nah, jangan sampai kita ketinggalan dengan teknologi-teknologi yang terbaru sekarang ini. Contoh nih, orang-orang sudah beralih kepada media sosial, kepada e-commerce, kepada website. Nah, kita jangan sampai tidak punya. Kita yang punya toko di offline, kita tidak punya yang online-nya. Nah, itu juga akan membuat pelanggan kita lari atau tidak tertarik. Kebijakan perusahaan, nah pahami juga kebijakan pemerintah. Contoh nih yang baru-baru ini seperti TikTok Shop. Sekarang ini sudah harus dipisahkan dengan TikTok. Itu dari kebijakan pemerintah. Nah, ini kalau TikTok Shop tidak cepat tanggap dalam menjalani ini, nah mereka mungkin bisa saja nanti gulung tikar, atau mereka tanggap menghadapi krisis atau kebijakan pemerintah yang baru, maka mereka akan semakin maju. Kekuatan besar dalam lingkungan demografi. Nah, bauran usia populasi. Nah, usia ini juga kita harus perhatikan. Orang-orang dengan usia berapa menjadi target kita. Contoh di Kota Padang, mungkin lebih banyak orang-orang yang usianya remaja hingga dewasa, karena mereka mungkin banyak yang kuliah, banyak yang merantau, banyak yang mencari pekerjaan di Kota Padang. Nah, kita tahu dulu nih usia populasi mereka berapa. Pasar etnis dan pasar lain. Nah, cermati juga etnis, agama, faktor sosial dan budayanya seperti apa. Kebanyakan orang di Kota Padangnya beragama apa? Bagaimana cara kita untuk menyesuaikan diri? Pola rumah tangga. Nah, ini tuh juga analisa dan menyesuaikan produk dengan pola rumah tangga. Contoh, mungkin di negara Jepang itu orang-orang banyak yang tidak berumah tangga sekarang ini. Atau mereka hanya melihat pola rumah tangga. Nah, contoh saja nih di negara Jepang sekarang mungkin tidak banyak orang yang ingin hidup berumah tangga. Banyak dari mereka yang hidup sendiri atau tidak ingin berkeluarga. Nah, ini polanya bagaimana? Apa yang mereka butuhkan? Mungkin rumah atau tempat yang nyaman. Mungkin mereka ingin hidup sehat. Tidak dibutuhkan di sana itu seperti popok-popok bayi, makanan bayi, atau mainan bayi. Mungkin tidak terlalu laku di sana karena untuk pasarnya tidak ada. Nah, pergeseran populasi secara geografis. Ada juga di kota besar, daerah wisata, daerah pedalaman. Nah, ini berbeda. Kota besar dan daerah pengalaman itu juga beda. Kota besar itu mungkin orang-orang di sana ingin lebih hidup sehat, mereka lebih sibuk. Mungkin mereka lebih ingin sesuatu yang instan saja, yang mungkin langsung sampai di rumah. Tapi berbeda dengan daerah pedalaman. Mungkin mereka di daerah pedalaman lebih membutuhkan alat-alat untuk berkebun, untuk bertani. Ya, seperti itu. Jadi beda. Begitu juga dengan daerah wisata. Lingkungan makro utama lainnya seperti lingkungan ekonomi, sosial budaya, lingkungan alam, lingkungan teknologi. Nah, ini bisa Anda lihat nanti untuk tugasnya, yaitu mencari perusahaan atau mencari industri yang akan dianalisis lingkungannya. Tentu saja kita juga perlu mendeteksi peluang, analisis gap pasar, menciptakan produk barunya bagaimana, dan juga mengejar peluang. Strategi menghadapi tantangan lingkungan makro. Nah, analisa pesaing dulu. Fokus pada keuntungan jangka panjang. Jangan hanya kita punya produk, oke, hari ini langsung habis. Nah, besok tidak dipikirkan, jangka panjangnya tidak dipikirkan. Maka kalau kita hanya ingin penjualan jangka pendek, itu tidak perlu kita memperhatikan rasa, mungkin pelayanannya. Tapi kalau untuk jangka panjang kita perlu. Apakah ini sesuatu produk yang kita buat enak, lezat, menarik, layanannya bagus tidak? Agar orang nanti belanja lagi di tempat kita. Sesuaikan strategi bisnis dan rekanan strategisnya. Oke, ini untuk tugas kita. Baca dan pahami materi. Tugas minggu ini ada 2. Buat kesimpulan seperti biasa atau resume.
dan juga buatlah analisis lingkungan makro dalam industri di Indonesia. Jadi boleh pilih kasus atau perusahaannya. Ananda yang tentukan sendiri. Dikumpulkan melalui web e-learning, pengumpulan tugas sama dengan absensi. Waktu yang Ibu berikan 1 minggu sampai minggu depan. Oke, baik, hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.